Ya, ini dia Pak Arya Setiaki, Crown Agency dari Yogyakarta. Latar belakang adalah PNS alias pebisnis network sejati. Pak Arya dan keluarga sudah mendapatkan trip Korea gratis dan juga setiap tahunnya tentunya dengan prestasi yang mereka capai dengan sang istri Bu Indah yang saat ini sudah Titanium Agency selangkah lagi menuju Crown Agency. Bergabung di 18 Maret 2015 dan inilah deretan-deretan prestasi dengan jenjang karir yang ada di 3i ini mulai dari tim agency, leader, bronze, silver, gold, platinum, titanium, dan crown agency. Tentunya semua pencapaian ini tidak mudah teman-teman. Tapi saat ini Pak Arya sudah di puncak kesuksesan, puncak karir dengan posisi Crown Agency. Nah teman-teman berkesempatan untuk bertanya, mungkin saat ini ingin naik ke posisi tim agency, tentunya apa sih kiat-kiatnya atau kepengen gimana sih cara untuk menembus bronze agency dalam waktu sesingkat-singkatnya atau bisa naik ke posisi silver. Nah, posisi apa yang teman-teman inginkan saat ini atau kendala apapun, boleh siapkan pertanyaannya. Nah, kita panggilkan di crown kita malam ini. Selamat malam Pak Arya. Oke, selamat malam Bu Esther. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kabarnya luar biasa. Jadi ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Jadi kita bisa kumpul lagi sama-sama belajar di 3i Live Channel malam ini. Oke Bu Esther, apa saya lanjut aja? Iya, boleh Pak dilanjutkan. Ya. Jadi sudah partisipan, ya siap belajar untuk bertanya dan Pak Arya menjawab. Tentunya yang setiap pertanyaan pasti akan dipilih langsung oleh crown kita malam ini. Silakan Pak Arya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan memberikan pandangan dulu ya tentang bisnis 3i Network ini. Bahwa bisnis 3i Network ini adalah bisnis yang sangat luar biasa dahsyat, di mana kalau kita bisa memahami dengan benar bisnis ini, ya, bisnis ini sulit untuk dicari tandingannya. Nah, yang pertama, kenapa kok orang bisa menjadi salah perspektif ya tentang bisnis ini? Karena kadang kita memberikan informasi ini kurang jelas. Ya seperti ini, apa namanya, kita sering menyebutkan bahwa bisnis 3i, ya kan? Namanya saja bisnis 3i. Berarti kita mengajak orang untuk apa? Boleh dijawab? Ya, tujuan utama mengajak orang ikut bisnis 3i. Berarti apa tujuannya? Tujuan utama. Bisnis mendapatkan income. Kalau income berarti dari bisnis ya. Bisnis. Oke. Nah, jadi sahabat 3i perlu difahami ya bahwa tujuan utama kita join di bisnis 3i adalah untuk berbisnis, digarisbawahi, berbisnis. Nah, adapun asuransi dan investasi ini adalah produknya. Ya, produk yang apa namanya kita wajib miliki untuk berbisnis di 3i. Nah, jadi namanya bisnis berarti nilai jual yang sebenarnya
adalah yang pertama. Saya ingin tanya, ini interaksi ya. Ini boleh Anda menjawab dengan pendapat pribadi masing-masing. Anda berbisnis, itu apa sih yang Anda cari? Uang, uang, ya, keuntungan berupa uang, ada yang income, oke, ya. Berarti dalam berbisnis Anda ingin mencari keuntungan berupa income ya yang masuk ke dalam rekening Anda. Ini. Apakah Anda berbisnis mencari keuntungan dari investasi? Investasi bisa nggak memberikan keuntungan Anda tiap bulan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, investasi itu aset. Nah, padahal Anda berbisnis, itu yang Anda cari itu apa namanya, keuntungan tiap bulan atau keuntungan jangka panjang. Ya, investasi itu keuntungan jangka panjang dan nilainya tidak pasti. Ini ya. Sedangkan yang Anda cari di sini kan, di Bistria ini kan keuntungan tiap bulan. Setuju nggak? Di garis dulu, di garis bawah ya. Yang setuju boleh dong jempol. Mana jempolnya nih? Wah, mana nih jempolnya? Kayaknya ada yang nggak setuju nih. Ada yang nggak mau ya? Dapat income tiap bulan? Nggak mau? Ya, ternyata semua jempol. Ini diluruskan dulu. Nah, agar nanti di belakang hari tidak ada masalah. Anda berbisnis, ya, kita berbisnis mencari keuntungan yang bisa memberikan income setiap bulan. Artinya, investasi tidak bisa memberikan. Sampai di sini setuju? Pertanyaan kedua, asuransi bisa mendapatkan hasil tiap bulan nggak? Bisa Pak, asal matinya tiap bulan. Pas tanggal 28 mati, nanti klaim gitu ya. Ya, tidak. Sampai Matinya di sini, berkali-kali dong, Pak. ya cuma sekali ya. Sampai di sini, Anda sadar nggak? Ya, sadar nggak bahwa kita bisnis 3i yang kita kedepankan adalah bisnisnya. Memang sih asuransi itu penting dan menjadi salah satu apa namanya komponen produk kita. Tapi kita tidak bisa mengandalkan asuransi sebagai penghasilan bulanan. Investasi juga tidak bisa kan, karena itu jangka panjang. Nah, saya ingin tanya, fungsi asuransi dalam bisnis itu apa? Dalam bisnis Anda? Saya nanya nih sekalian ya, jangan apa namanya leader ditanya mulu, kali-kali dong saya nanya ya. Ya, fungsi asuransi untuk Anda dalam berbisnis itu apa? Buat proteksi, pengaman, mengunci risiko ketika meninggal. Oke. Gitu. Ya, warisan. Nah, itu yang pertama. Berarti asuransi ini mengunci risiko manfaatnya ya, sebagai fungsinya proteksi. Jika terjadi apa-apa terhadap pebisnis, ahli warisnya dapat santunan. Oke, nah sekarang untuk seorang pebisnis, investasi manfaatnya untuk apa? Ayo jujur, manfaatnya untuk apa? Aset, apa itu? Pensiun jangka panjang, bisa diwariskan. Yang investasinya sudah pernah diambil, Cung, boleh angkat tangannya? Ayo ngaku. Satu lagi, ya, oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Baru satu, dua, yang lainnya kayaknya nggak ngaku nih. Oke, ya. Saya mau tanya ke
Bu Siti Sunarsi, Surabaya. Ya, boleh di unmute Bu, speakernya boleh di onin. Oke, nah ini saya mau tanya, Bu Sunarsi ini sudah join sejak kapan? Sejak tahun 2018 Mei. 2018 Mei. Oh, berarti sekitar 2018, 19, 2021, sekitar 3 tahun ya? Hampir. Oh, gitu. Nah, eh, Ibu pernah ngambil sebagian investasinya? Pernah saya ambil Berapa itu? sekitar hampir 5 juta, Pak. 5 juta? Iya. Itu waktu ngambil kaget nggak? Rasa-rasanya gimana? 1 juta, 1 juta, 2 juta gitu, Pak. Oh, bertahap ngambilnya. Iya. Kalau boleh tahu ya, itu diambil kenapa sih? Untuk kebutuhan, Pak. Untuk kebutuhan. Artinya ini bisa berguna untuk dana cadangan ya, investasi Betul, ini Pak. ya. Sewaktu-waktu butuh gitu, ternyata bisa diambil ya. Iya, betul. Rasanya gimana Bu, ketika Ibu ngambil sebagian gitu, apa yang Ibu rasakan? Istilahnya itu bisa ngambil uangnya sendiri, tidak berhutang sama orang, Pak. Oh gitu ya, nggak perlu ngutang-ngutang sama orang ini. Iya. Ya, ini salah satu manfaat ya. Oke, jadi walaupun misalnya belum sukses, tapi dengan adanya investasi ini ternyata bisa sebagai dana cadangan ya. Karena kalau waktu butuh uang, nyari utang itu juga susah ya Bu ya, nyatanya ya. Oke ya, tepuk tangan buka Bu Sunarsih ya. Luar biasa. Oke, bisa di-unmute ya. Saya remove pin lagi ya. Gitu. Oke, nah teman-teman, Anda belajar apa ini tentang manfaat investasi yang saat ini Anda lihat. Jadi tadi kan ada yang bilang untuk warisan, ya kan, untuk aset, ya, untuk apa namanya dana pensiun gitu. Nah, salah satu lagi yang Anda pelajari ini investasi untuk apa? Ya, dana cadangan. Ini yang banyak orang yang lupa ya, punya simpanan ternyata ya di CAR ini. Dan salah satu fungsi ya yang orang tidak paham adalah ini untuk meminimalisir risiko bisnis. Saya ingin tanya, jika Anda bisnis di luar 3i ya, misalnya jualan bakso atau jualan konveksi atau jualan apa namanya souvenir, kalau bangkrut risikonya apa? Gagal, bangkrut, risikonya apa? Ya, rugi. Rugi apa tuh? Modal hilang. Nah, apalagi? Modal amblas. Stres. Modalnya habis, bubar, rugi besar. Belum lagi sudah modalnya habis, tabungan juga bisa keambil. Sudah modal habis, tabungan keambil, hutang lagi numpuk. Bener nggak? Nah, coba bayangkan, sepahit-pahitnya jika Anda jalankan bisnis 3i selama 5 tahun, nih 5 tahun, ya, kemudian Anda merasa gagal, merasa aja loh nih, merasa aja boleh, apalagi gagal beneran, merasa aja boleh. Pak, saya 5 tahun kok nggak jadi crown ya, cuma jadi platinum, bonusnya 50 juta, saya merasa gagal. Boleh nggak saya berhenti? Boleh. Nah, resikonya apa? Resikonya ketika berhenti di tahun kelima setelah kontrak, itu Anda akan mendapatkan pengembalian investasi Anda. Lebih kurang di atas 75% lah. Di atas ya ini. Yang rata-rata sih kalau total 21 juta, itu kembalinya sekitar 16 juta rata-rata ya. Bisa 15.700, bisa 16,
lebih kurang tergantung usia ya dengan perkembangan investasinya. Nah, sekarang saya tanya, ini ada bisnis yang bangkrut, gagal, duitnya amblas, modalnya amblas. Ini ada bisnis yang gagal, ya, modalnya bisa balik sebagian besar. Anda senang bisnis yang mana? Senang bisnis 3i, ya. Kenapa? Modalnya bisa balik sebagian besar. Baliknya uang lagi, cash lagi, masuk ke rekening tanpa syarat, nggak harus jualan produk. Ini ya, ini kelebihan bisnis 3i dibanding dengan bisnis yang lain dari segi modal. Nah, sampai sini apa yang Anda rasakan tentang bisnis 3i? Ini saya nggak ngomong untungnya ya. Kalau untung ya jadi Crown, tahulah. Semua tahu yang di sini berapa bonus seorang Crown, berapa bonus seorang Titanium, berapa bonus seorang Gold, Silver, Platinum, Anda tahu semua. Tapi ini saya ngomong gagal. Ini gagalnya saja masih resikonya bisa diminimalisir. Dan minimalisirnya itu bisa balik berupa uang. Ini dan nilainya jelas. Mantap Pak, ada rasa aman. Ini terus Pak, gimana Pak yang sekitar 5 juta itu kan saya rugi. Kita bahas lagi. Oke ya, kalau misalnya baliknya itu 16 juta, berarti kan Anda merasa rugi 5 juta. Setuju saya. Tapi tadi dibanding dengan bisnis lain, Anda masih untung karena bisa balik uang sekitar 16 juta. Yang 5 juta ini Anda mendapatkan proteksi. Jadi 5 juta ini ada komponennya, ada biaya akuisisi, ada biaya administrasi, ada biaya asuransi ya, asuransi, admin, dan akuisisi. Nah, 5 juta ini ketika terjadi risiko meninggal, itu bagian dari mengeluarkan cover perlindungan, proteksi sebesar nilai setoran Anda selama 5 tahun. Jadi kalau ada mitra 3i yang meninggal di 5 tahun, ya 5 tahun jalan, berarti ahli warisnya kalau preminya yang 350.000, berarti mendapatkan santunan 21 juta, plus investasinya sebesar 16 juta. Total berapa? 37 juta. Untung nggak? Untung nggak nih? Wah, ini, ayo, boleh jawab. Untung nggak? Waduh, untung. Oke, yang merasa untung, silakan ambil. Tinggal lengkapi syarat-syaratnya ya. Jangan lupa lengkapi syarat-syaratnya. Waduh, kalau saya sih nggak untung ya. Saya nyari bisnis aja deh ya, karena maunya panjang umur ya. Gitu. Sampai di sini ya, sampai di sini kira-kira bisnis 3i ini ada lawannya nggak dengan bisnis yang lain? Ruginya di mana coba? Saya mau tanya, ruginya di mana? Bisa dapat orang, dapat bonus. Nggak dapat orang, resikonya diminimalisir ya, diminimkan. Itu nggak panjang umur, dapat santunan. Coba saya tanya, ruginya di mana? Nggak ada ruginya kan? Terus ada yang tanya, Pak, saya ini daripada nabung di 3i, mendingan saya nabung di bank. Karena di bank ini nggak ada potongannya, Pak. Kalau di 3i kan potongannya besar. Coba, kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda jawabnya seperti apa? Ayo, tulis. Cak, letting. Cak, online Cak. Di on ya. Oke, Cak. Selamat malam. Malam. Di mana posisi rumah? Pak Arya. Ya ini di perantauan, Pak. Perantau di mana?
di negara orang Pak ini. Oh, orang orang siapa itu yang punya negara? Di luar negeri ya, Ya, kerja di luar negeri. Ya, sudah keluarga belum? kebetulan belum Pak ini. Belum. Oh, terus jauh-jauh keluar negeri ngapain? Belum keluarga. Ya, mempersiapkan lah Pak sambil ini Oh, jalanin yang mempersiapkan. Ya, oke. Targetnya di bisnis 3i itu apa? ya minimal punya income lah setiap bulan gitu Pak. Tapi ini masih baru Pak. Oh, gitu Ya. ya. Oke. Nah, apa namanya? Saya pengen tanya ke Mas Cak mana nih? Cak Leting, Korea. Oh, di Korea. Waduh, saya dulu pernah ke Korea, Mas. Tapi jadi turis. Cie, sombong dikit ini. Pertama ke Korea. Aduh, ya enggak bercanda ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ya enakan nabung di bank dong, Mas, daripada di 3i gitu. Ya, di bank potongannya kecil, cuman biaya admin. Kalau di 3i potongannya banyak, sudah biaya admin, asuransi, sama biaya akuisisi. Tahu nggak jawabnya? Ya, kalau saya sih kalau di bank kan kita uang kan ya segitu-gitu aja lah Pak. Nah, Kalau di Pinang kan cuma bunga ya. Begitulah nah, kalau bunga itu kan ya. standar segitu. Tapi kalau kita di 3E udah terproteksi, udah ada investasi, ada peluang income-nya juga kalau semangat menjalani bisnisnya gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya. Jawabnya sederhana. Sederhana. Gini, Ya. kalau ada yang banding-bandingin, enakan nabung di bank dong, Pak. Ya, potongannya lebih kecil daripada nabung di 3i. Padahal di 3i bukan nabung ya. Tapi karena kita ngikutin omongan dia, oke lah. Ya, kita tanya, nabung di bank, kalau ngajak orang nabung, dapat bonus nggak? Dapat nggak, Mas Rik? Tentunya nggak dapat lah. Nggak dapat. Oh, Ya. gitu. Kalau nabung di bank, ingin punya tabungan 21 juta. Ya, kemudian nyicil 350.000 Ya. tiap bulan. Kemudian baru setor satu kali, berarti kan 350.000. Kalau meninggal, tabungannya jadi penuh nggak? Jadi 21 juta? Ya tentunya enggak lah Pak. Ya, gitu. Nah, jadi dia akan mikir nggak orangnya? Ya. Dikasih, Sudah pasti Pak itu. nah, dikasih perbedaan. Ini loh perbedaannya. Wajarlah ada potongannya, tapi kan ada nilai lebihnya dibanding dengan nabung di bank. Nabung di bank, mau ngajak orang sekampung juga nggak dapat bonus. Paling banter dapat kalender, lebih lagi dapat payung lah. Bener nggak? Sama parkir gratis di bank itu. Ya, tapi kalau di bisnis 3i, bayangin bisa dapat sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ini ya bedanya gitu. Ditambah lagi kalau misalnya meninggal, ahli warisnya dapat santunan senilai setoran 5 tahun. Walaupun baru bayar sekali. Gitu. Jadi kalau ada keuntungannya gini dan ada biayanya wajar lah. Tapi kan ini bos, ini kan bisnis bos, kan gitu. Wajar lah kalau ada ruginya. Yang penting ruginya bisa kita minimalkan. Betul nggak? Betul. Kira-kira kalau diomongin kayak gini, orang sadar nggak? Insya Allah pasti Insya Allah. tergugah Pak pikirannya. Kayaknya semangat banget nih. Habis dapat ilmu gini, caloting ini langsung, wah sinyalnya keluar semua ya. Langsung lebih semangat lagi Pak ini. Lebih semangat Terima lagi. kasih. Oke, tepuk tangan buat caloting yang dari Korea. Ya, begitu. Boleh di mute, saya mute dan saya itu ya remove pin-nya. Nah, ini sahabat Ria ya. Jadi jangan terjebak dengan apa namanya pernyataan-pernyataan canas. Ketika diajak memperbandingkan, kita suka ke bawah gitu. Wah, enakan nabung di bank dong, Pak, gitu. Terus kita jadi mikir, iya ya, di bank tabungannya kecil. Nah, jadi jangan salah bahwa kita ini menawarkan 3 hal.
Dan utamanya 3 hal ini dalam satu bundling, yaitu bisnis. Tekankan. Ada yang bilang, Pak, enakan investasi di emas, Pak. Udah ketahuan tuh, ya, tiap tahun itu emas tidak pernah turun. Naik, naik, naik. Kalau investasi di 3i, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, ya kan? Ditanya, kamu kalau nabung emas, ngajak orang nabung emas, belanjanya sama-sama di Pegadaian, dapat bonus enggak? Enggak dapat, Pak. Kalau bawa banyak, dapat apa? Paling banter, dapat ucapan terima kasih, Pak, sama kalender lah. Itu pun kalau tahun baru gitu. Kalau nggak tahun baru nggak dapat. Nah, ini bedanya. Kalau di 3i, ya, kita bisa dapat bonus. Kalau investasi di mana-mana ini juga kadang naik turun. Emas juga nggak garansi, ya. Kita beli terus harganya naik belum tentu, ya. Bisa juga turun. Namanya investasi, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngomongin tentang asuransinya. Kamu kalau nabung di emas, kemudian ingin nabung tujuannya sekilo, kemudian baru nabung segram, meninggal, tabunganmu jadi berapa gram? Jadi sekilo enggak? Enggak. Kalau di sini niat kita bayar premi total 21 juta. Baru setor sekali 350.000, ketika meninggal itu di cover sebesar 21 juta. Ini bedanya. Ya, sama-sama investasi, tapi di sini ada bisnisnya, ada proteksinya. Sama-sama saving, ya. Ini savingnya beda, ada bisnisnya, ada investasinya, ada asuransinya. Sampai di sini jelas nggak? Yang jelas, boleh angkat jempolnya. Oke, boleh. Yang mau tanya silahkan, ya. Itu tadi prolog pembuka. Sekarang Anda boleh bertanya, dan saya berharap yang nanya banyak, jadi saya bingung ngejawabnya, ya. Jadi nggak usah dijawab. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Gimana nih, bisnis saya ada lawan gini kok nggak bisa jalanin, ya. Wah, kayaknya harus banyak belajar ini. Atau mungkin nggak pede, ya, ketemu sama orang baru gitu. Nah, gimana nih biar pede? Atau jangan-jangan temennya dikit, ya, 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Semuanya ditawarin, terus nggak nambah temen. Jadi mandek bisnisnya. Ayo, boleh tanya dong. Kayaknya ini udah cukup jelas nih. Waduh, kayaknya acaranya udah selesai nih, 30 menit. Tercepat ini, rekor ini. Jelas, jelas. Loh, mantap. Luar biasa, ya. 30 menit training, mantap. Ayo dong, tanya dong. Saya mau tanya. Nah, tanya apa nih? Coba kita baca. Saya mau tanya, Bapak pencapaian Crown Agensi. Oh iya, tahun 2017 saya mencapai posisi Crown Agency, join tahun 2015, jadi sekitar 2,5 tahun saya mencapai posisi Crown Agency dengan total closing pribadi sekitar 300 orang sampai sekarang. Kenapa kok bisa banyak? Ya itu, yang salah orangnya kok deket-deket saya gitu. Bukannya saya hebat, ya, yang salah orangnya deket-deket saya, jadi saya prospek. Tanya, Pak, bagi mitra yang mau gabung tapi masih merasa takut nggak bisa nabung sampai dengan 60 kali, kita harus yakinkan bagaimana? Gini, tanya aja, kalau kamu nabung saja nggak yakin, kira-kira nasibmu setahun ke depan gimana? Punya tabungan apa punya utang? Gitu, ya. Gampang nggak nanyanya? Kalau, waduh, iya, setahun depan kalau nabung 350.000 aja nggak bisa, mungkin saya nggak punya tabungan, bisa-bisa saya punya hutang. Terus tanya lagi, kamu mau hidup yang model gitu?
Kalau saya sih enggak. Sampai di situ paham nggak cara ngegonginya? Ya, paham ya? Mindsetnya dibuka. Ketika orang negatif, jangan dibikin positif, tapi jorokin aja biar semakin negatif. Nanti dia sadar. Ya, jorokin. Dia bilang, saya nggak bisa nabung Pak selama 60 bulan, gimana ya? Gitu. Coba kamu pikir, nggak usah 60 bulan deh. Kamu nggak bisa nabung selama setahun, kira-kira tahun depan nasibmu gimana? Tragis nggak? Tragis sih Pak. Terus gimana? Mau diterus-terusin apa mau dirubah? Ya, saya sih maunya dirubah. Oke, kalau dirubah kan harus ada pengorbanan ya. Ya, maksud sih mau perubahan tidak ada pengorbanan kan itu. Diajak ngobrol aja. Tapi yang pertama jangan dimotivasi, dijorokin aja kalau saya. Nyungsep kan, nah baru dibangunin. Gitu. Oke, gampang kan? Gampang lah. Gitu. Apalagi nih? Coba dong. Kadang ada canas yang menanyakan lisensi halal dari MUI. Ya, oke. Tanya aja, kamu beli ayam di pasar, minta lisensi halal enggak sama yang jual? Gitu. Halal itu kan gini, halal itu dilihat dari apa namanya akad-akadnya. Akadnya gimana? Ya kalau misalnya investasi itu bentuknya berbunga apakah bagi hasil. Kalau asuransi itu akadnya tolong menolong ya apa ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Bisnis itu ya akadnya apa? Dipersulit enggak untuk dapat bonusnya? Dikasih syarat yang sulit enggak untuk dapat bonusnya? Gitu. Kalau di sini kan syarat dapat bonus yang penting bayar premi pribadi. Bener nggak? Artinya tidak dipersulit. Tidak diberi syarat harus punya closing pribadi sekian. Enggak, ya. Akad investasi ini apa namanya? Bisa naik, bisa turun. Ini investasi yang syariah seperti itu. Kemudian untuk asuransi akadnya tolong menolong. Jadi Anda luruskan niat. Kalau berasuransi itu niatnya tolong menolong, bukan cari untung. Karena sebenarnya orang ikut asuransi yang dapat berapapun, apalagi asuransi jiwa, nggak ada yang untung. Ada nggak nyawa seseorang yang dihargai 1 miliar? Mau ditukar dengan 1 miliar? Nggak ada ya, gitu. Tapi tolong menolong lah. Kalau misalnya ada yang kena musibah, meninggal, nah kita menolong memberikan santunan yang diakomodir oleh CAR Life Insurance, itu akad-akadnya ya, seperti itu. Ya. Kemudian perhatikan ya, yang namanya apa namanya halal jelas. Tapi kalau misalnya tidak ada lisensinya belum tentu haram. Buktinya apa? Ya, beli ayam di pasar itu halal apa haram? Halal Pak. Ada lisensi MUI enggak? Enggak ada. Kok bisa tahu halal kan gitu? Ya, ini menyembelihnya sesuai dengan akad-akad dan aturannya kan seperti itu. Ya, jadi lisensi ini memang membantu, tapi lebih utama adalah akad-akad kejelasannya. Seperti itu menurut saya. Kalau dapat canas, apakah harus dijelaskan rincian akuisisi dan investasinya, King? Kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih baik. Kalau nggak bisa, pahit-pahitan aja. Gitu. Kalau saya suka ngomong pahit-pahitan. Kamu jalan 5 tahun, gagal bisnis, kamu berhenti aja. Ya, kembali sekitar 75% lah. Itu sudah potongan biaya akuisisi, investasi, kemudian admin. Ya, total itu paling sekitar, kalau akuisisi kan 21%, ditambah dengan admin dan itu sekitar 4% lah gitu. Baliknya sekitar segitu. Kalau Anda sulit menjelaskan. Kemudian kalau Anda sulit lagi, ya, pertunjukan kontraknya aja ini. Tapi jelaskan tentang apa namanya yang di ilustrasi itu yang utama dijelaskan kalau tahun pertama ini saldonya sekian, kalau tahun kedua saldonya sekian. Jangan apa namanya memperlihatkan
keuntungannya. Ini hanya ilustrasi. Kasih tahu, ilustrasi itu adalah contoh, bukan kontrak. Nah, ya, perhatikan, ilustrasi adalah contoh, bukan kontrak. Ini harus diomongin benar-benar. Karena kalau dibilang kontrak, maunya pasti. Tapi kalau ilustrasi, ini hal yang tidak pasti. Ini, kalau bisa, disampaikan. Kalau nggak bisa, diajak ke 3LC, ada videonya tentang apa namanya asuransi dan sebagainya, suruh nonton. Masih nggak paham, panggil leader, ya, ajak orang tersebut untuk ngobrol sampai jelas. Manfaatkan support dari perusahaan 3LC, manfaatkan leader yang kompeten di bidangnya, manfaatkan agar bisnis Anda berjalan dengan benar. Ini ya, zamannya sudah gampang. Narik orang tinggal kayak narik roh orang. Set, masukin ke Zoom. Set, masukin ke Zoom. Ngobrol gitu. Oke ya. Nah, apalagi nih? Bagaimana caranya menjelaskan CR3A itu dibilang penipuan, padahal udah jelas fakta dan OJK dan AJI. Ya, dibilang penipuan. Orangnya kan berarti kurang piknik. Ya, kalau bilang 3i Network ini penipuan, kurang piknik. Solusinya diajak piknik. Ya, piknik paling gampang di mana? Lewat Google. Ya, saya nggak mau jelasan ya. Nanti kalau apa namanya jelasin, nanti saya kan dibilang oknum, bela-bela CAR. Oke, sekarang ketik Google CAR 3i Network, cari, gitu. Coba tanya sama Google, tanya sama YouTube, ya kan? Soalnya Google sama YouTube kan nggak join 3i, jadi adil dia, nggak mungkin bohongin Anda kan gitu. Ya, kalau dia niat beneran investigasi, pasti nemu jalan kebenaran, nanti join. Gitu. Saya juga kayak punya video itu, saya upload di YouTube itu, saya bikin video, saya jalan-jalan di kantor pusat CAR, saya jalan-jalan di Wisma CAR, saya jalan-jalan di Hermina Tower, itu saya buatkan satu video. Itu khusus untuk membantu Anda, agar Anda bisa menunjukkan bahwa ini loh kantor pusat CAR di sini, kantor operasionalnya di sini, kantor pusat 3i Network di sini. Ini real, bukan tipu-tipu. Ya, dulu saya pas bikin minta izin, tujuannya untuk membantu Anda. Nah, nanti boleh Anda cari ya di YouTube. Ya. Oke, apalagi nih? Gimana caranya meyakinkan Camit agar percaya? Tadi udah saya jawab, ya. Izin tanya, saya Murdin dari Bogor, tentang bonus, apakah kalau kita telat bayar premi, bonus nggak turun atau hangus? Ya, kalau misalnya kita telat bayar premi, itu kita dihukum, nggak dapat bonus. Kenapa? Karena kita, kalau orang Jawa bilang ini jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Bisa ngajarin, tapi nggak bisa mencontohkan gitu. Ya, ngomong sama downline, ayo bayar premi, jangan sampai telat. Tapi dirinya telat. Ya, itu bener nggak? Nggak bener. Coba kalau diduplikasi, nanti telat semua. Anda dapat bonus nggak? Nggak dapat. Jadi Anda diberi pelajaran. Ya, biar Anda tidak telat-telat, biar Anda bayar preminya lancar, ya, Anda dihukum. Dan jangan khawatir, saya udah pernah nggak bayar premi dulu waktu pertama-tama join ya. Jadi bonus masih sejutaan gitu, lupa nggak bayar premi. Perasaan sih udah, ternyata belum. Pas ngecek, loh kok bonus nggak dapat kan gitu. Nah, ternyata lupa bayar premi. Ya, ingat-ingat ya, bayar lagi. Atau bayar di awal bulan. Itu. Akhirnya saya bayarnya di awal bulan, biar nggak lupa. Nanti kalau bonusnya udah tinggi, bayar itu apa namanya, single premi aja, bayar 21 juta, jebret kan gitu. Nah, ada selesai kan, itu. Nanti kalau butuh duit, duitnya diambil nggak apa-apa. Oke, apalagi nih? Apakah kiat Bapak bisa elit tiap bulan? Boleh share Pak. Gampang ini. Ya, sudah ada rumusnya. Banyak teman, banyak rezeki. Jadi, kalau rajin nambah teman,
rezeki akan bertambah. Gitu. Itu rumus pertama. Yang kedua, silaturahmi itu memanjangkan umur, menambah rezeki juga. Jadi kalau punya teman, jangan lupa di silaturahmi. Jangan udah berteman tapi nggak pernah diajak ngobrol. Gitu. Gimana mau dapat rezeki? Ya itu aja. Kalau tiap bulan dapat teman-teman, kemudian temannya diajak ngobrol, lama-lama tertarik nggak sama kita? Orangnya suka nanya, Pak Arya ini ngobrol mulu ya, bikin status mulu. Emang Pak Arya kerjanya apa sih? Ya ngobrol sama bikin status gitu. Kok enak banget kerja ngobrol, bikin status, ya tapi dapat penghasilan. Ya tapi ngobrolnya apa dulu? Pengen tahu nggak? Ya, ngobrol-ngobrolnya yang bisa menghasilkan uang. Kalau yang ngobrol kemarin kan menghasilkan pertemanan. Nah, ngobrol-ngobrol apa yang menghasilkan uang? Pengen tahu nggak? Pengen dong, diajarin dong, biar bisa kan gitu. Nah, akhirnya sharing-sharing dulu, closing kemudian. Gampang kan? Gampang. Yang susah itu konsisten, beneran. Semua udah tahu. Ini acara ini saya yakin ini kayak ngajarin hiu berenang sebenarnya. Semuanya udah tahu semua, beneran. Yang saya kasih tahu ini semuanya udah tahu. Cuman hiunya itu kadang berenangnya di tepi gitu, nggak mau di tengah laut. Cuman itu aja. Apalagi muridmu iki baru 120-an, Pak. Nah, Maria mau Dari tanya. YouTube nih Pak Kran. Oh, dari YouTube. Apa Dari nih? YouTube Boleh? nih, Pak. Gantian. Boleh. Lanjut. Gantian nih. Dari YouTube Pak, gimana cara menjelaskan kepada PNS tentang meyakinkan mereka tentang TRI? Soalnya mereka bangga banget dengan dana pensiunnya. Ya. Oke. Kita tanya. Ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kasih pantun gitu, nggak usah dijelasin. Serajin-rajin karyawan pasti di PHK juga. Masalahnya apakah PNS itu dana pensiunnya itu cukup untuk hidup yang hidup yang bisa mewujudkan impian Anda. Gitu. Ya. Pasti hanya cukup untuk bertahan hidup. Bukan untuk mewujudkan impian-impian Anda. Nah, masalahnya hidup itu kan cuma sekali. Apakah Anda punya impian? Kalau misalnya Muslim, apa nggak Anda pingin umroh? Apa nggak ingin haji? Oh, pingin sih Pak, gitu. Apakah gaji PNS bisa untuk disisihkan untuk biaya tersebut? Bisa sih Pak, tapi lama, tapi golongan tertentu, ya kan? Diajak ngomong terus, ya. Oke, belum lagi pendidikan anak. Apakah Anda ingin memberikan pendidikan yang terbaik? Jadi kalau egois, mikirin tuanya nanti aman, ya belum tentu aman. Padahal ya gitu. Nah, belum tentu nyaman juga. Dan belum tentu ya hidup sampai tua juga. Kalau meninggal, ya kan? Orang tua saya ini PNS, meninggal. Ya, bapak saya meninggal dan ibu saya dapat dapat tunjangan tiap bulan. Tapi tunjangannya buat biaya hidup sehari-hari juga susah. Sampai akhirnya pernah jadi buruh cuci, ya. Saya nyari tempat untuk ngambil baju, nanti saya dan ibu saya ini nyuci baju gitu. Nggak pakai mesin dulu, pakai penggilesan. Gitu ya. Jadi nomor satu adalah mindset. Mindsetnya dibuka. Mindset di mana digali dari impian-impian mereka. Nah, ketika mereka punya impian, buka pola pikirnya pasti dapat. Tapi kalau prospek tanpa kita gali dulu biasanya susah. Oke, lanjut. Sambil ngopi ya. Boleh Pak, sambil. Yang YouTube. Dari YouTube nih belum banyak yang nanya nih Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak mau tanya, gimana cara meyakinkan
Camit yang sudah trauma dengan investasi bodong. Ya, padahal bisnis 3i kan bukan bisnis bodong. Nah, ini kemarin saya ada sharing dengan teman. Dia nanya, ya, apa sih bedanya bisnis legal dengan bisnis ilegal? Saya jawab, bisnis legal dan bisnis ilegal itu bedanya cuma di surat. Kalau motor ya, motor nih. Motor kalau ada surat-suratnya disebut motor legal, bener nggak? Nah, kalau motor nggak ada surat-suratnya disebut apa? Motor apa? Motor bodong. Nah, sama bisnis juga gitu. Bisnis yang nggak ada surat-suratnya dari pemerintah, yang nggak ada disebut bisnis bodong. Ini awal-awalnya. Ya, tapi kalau ada surat-suratnya lengkap, izinnya lengkap, ini disebut bisnis legal atau bisnis resmi. Dan bilang ke Canas, kalau CHR jangankan perusahaannya, ini saya nih, saya ini legal. Wah, nih tunjukin kartu AJ. Nih, wah, ini kurang apa coba? Perusahaannya legal. Saya yang masarin aja punya legalitas nih. Kartu AAJI. Wah, kurang resmi apa? Kurang legal apa? Gitu. Ya, itu cara nunjukinya. Ternyata legalitas kita ini double. Jadi jangan males kalau Anda disuruh ujian AJ, jangan males karena ini sebuah bukti bahwa ini bukan hanya bisnis legal, tapi double legal perusahaan dan kitanya. Gitu. Terus ada nanya, terus saya kasih tahu. Nah, bisnis legal kan bisa juga bangkrut, Pak. Kayak Jiwasraya bermasalah kan gitu. Kemarin IA bermasalah. Ayo, Pak Arya jawabnya gimana? Saya jawab gini, iya, semua bisnis ya yang resmi itu bisa saja bermasalah. Tapi bermasalahnya ditutup sama OJK, kemudian diproses itu kan kalau bermasalah. Kalau berprestasi gimana? Ya terus-terusan, Pak. Kalau bisnis legal berprestasi akan terus-terusan. Nah, ini bedanya. Kalau bisnis bodong, ya jangankan lagi surut, lagi seru-serunya aja, itu tahu-tahu ditutup. Yang kemarin, tahu nggak apa itu? Yang nonton iklan dapat duit, ya itu kan bisnis ilegal ya. Lagi seru-serunya ditutup sama OJK, dibredel sama Kominfo webnya, mau apa kan gitu. Nah, bisnis legal, bisnis resmi nggak mungkin. Nah, bedanya gitu. Jadi kalau ada yang nyerang bisnis 3i, ya bisnis legal dan ilegal mah sama aja. Kalau ditutup mah bermasalah. Ya, masalahnya ya kalau bisnis legal ya dia jalannya bagus, amanah, berprestasi, nggak bakal ditutup sama pemerintah. Gitu. Tapi kalau bisnis bodong, dia amanah, ya kan, dia bagus, dia baik, ya tetap aja ditutup sama pemerintah nanti. Ini bedanya ya. Oke, mana lagi nih? Wah, masih ada waktu injury time. Aduh. Tanya Pak ya dari YouTube. Siap. Dari YouTube ini Pak, dari Ibrahim. Ya. Sekarang ini beberapa asuransi unit link bermasalah dengan nasabahnya. Ya. Gimana jelaskan antara CAR dengan masalah-masalah tersebut? Apa sangkut pautnya nih Pak? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, saya ini juga nasabah dari asuransi lain. Ya, saya. Dan saya juga dulu komplain. Saya kan dulu juga nasabahnya Ayah, ya. Ayah pernah, saya komplain juga. Penyebab bermasalah ya, sebenarnya bukan masalah unit link atau tradisional ya, tapi kebanyakan memang unit link yang bermasalah. Ya, masalahnya adalah agen atau pemasar itu tidak pernah ngomongin risiko. Ini. Ngomongnya yang manis-manis aja. Investasinya tenang aja Pak, bakal up terus. Itu sampai 25 tahun bisa jadi MM-an. Nah, itu masalah itu nanti.
ya, ngomong apa adanya, investasi bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi track record Carling Promic ini dari tahun 2006 sampai sekarang, ini dari apa namanya, NAB Rp1.000 sekarang menjadi sekian ribu rupiah. Upnya kasih tahu. Ya, ini ibarat kata menunjukkan prestasinya. Tapi apakah jaminan akan menerima hal yang sama? Tidak dijaminan. Cuman kita menunjukkan prestasinya saja. Ini kesalahan yang pertama adalah dari agennya. Memasarkannya, ngomongnya manis-manis, tidak pernah ngomong resiko. Makanya kalau saya lebih senang ngomong resiko. Kalau resikonya oke, ya bisnisnya oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan perusahaan. Tidak transparan, tidak menunjukkan perkembangan nilai investasi real time-nya setiap hari. Di kita, kapan saja mau melihat nilai investasinya ada di Mobis. Bener nggak? Hari ini mau lihat, besok lihat berubah, naik, langsung nongol. Ya, besok lihat turun, nongol. Pak, saya mau ambil investasi, ya, itu nilai investasi saya berapa? Lihat aja di Mobis. Ini, ya, agen pemasarannya neranginya benar, perusahaannya transparan, insya Allah aman. Yang bermasalah itu agennya neranginya nggak benar, perusahaannya nggak transparan, nggak memberikan laporan nilai investasinya secara terbuka kepada nasabahnya. Nah, kenapa kok mereka nggak terbuka? Karena biaya akuisisinya segede gaban. Tahun pertama 100% biaya akuisisi. Kalau ya ada nasabah yang dijelasin nggak benar, kemudian bulan pertama dia melihat saldo investasinya nol, langsung tutup polis nggak? Tutup. Ini kemungkinan ada apa namanya sesuatu yang memanfaatkan sesuatu gitu. Kalau 3i gimana? CAR, wah keren banget, transparan, ya, terbuka, tinggal Anda. Jadi kalau dari sisi perusahaan, CAR sudah keren banget, transparan banget, semuanya Anda bisa lihat, baik dari segi jaringan, segi setoran Anda masuk kapan, kemudian NAB-nya berapa, kemudian nilai investasinya berapa, semuanya transparan, potongannya itu ada semua. Ini dari segi perusahaan ini jelas benar. Tinggal, nah kita ini nih, yuk ngomong yang bener dong, prospek yang bener dong, kan gitu. Jangan ngomong investasinya nanti pasti naik, jangan. Edukasi yang benar, ya jelaskan yang benar. Insya Allah nanti bisnisnya jadi benar, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, bisnis kita ada di rel yang benar. Oke, ada yang tanya lagi? Udah pas Pak. Pas ya, jelas ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang negatif ngomongin ini adalah lahan prospek kita. Kita jelasin. Gitu. Oh, di sana, di sini beda. Kenapa kok di sana bermasalah? Kita jelaskan. Ini. Terus kenapa kita bilang beda? Jelaskan ini. Nah, itu lahan prospek. Oke, nah ini masih ada pertanyaan nggak? Oh, masih ada waktu. Maaf Pak, emang bener cair ada yang palsu? Kok lucu ya? Ada, ya, ada. Cair yang palsu itu ada. Suatu saat ada yang telepon, ya. Halo Pak, ini benar CAR? Iya, betul. Ya, ini mobil apa yang dijual Pak? Ini Pak. Itu CAR palsu ya. Ini, jadi CR yang asli itu jelas Sentral Asia Raya. Ini jelas produknya jelas, kantornya jelas. Ini. Yang palsu itu ya yang selain itu ya. Gitu. Mungkin dia CR yang dilihat itu bukan CR life insurance, itu CR yang jualan mobil second atau rental mobil ini ya. Itu kan CR juga ya. Apalagi nih? Tanya, apakah di bank ada biaya akuisisi? Akuisisi itu adanya di asuransi dan
hanya produk unit link saja yang ada biaya akuisisinya. Di bank hanya ada biaya admin sama biaya parkir. Ya. Ada lagi? Mitra saya mau Dari YouTube Oh, YouTube, pas, boleh. Pak. Lanjut. Dari YouTube udah pas, Pak. Udah Oh, jelas pas. katanya. Jelas. Ngobrol sebentar aja sudah jelas ya. Insya Allah nanti bisnisnya makin lancar semua. Ya, mitra saya mau cairkan biarpun masih rugi, tapi tidak komplain. Nah, ini berarti jelasinnya udah benar. Oke. Apakah semua perusahaan asuransi ada biaya akuisisinya? Ada. Semua perusahaan asuransi yang produknya unit link pasti ada biaya akuisisi. Loh Pak, enakan tradisional dong Pak. Berarti kan ada yang suka gitu tuh. Agen asuransi ngomong, nggak enak, jangan ngambil unit link, ngambil tradisional aja. Tradisional itu nggak ada akuisisi. Saya tanya, emang kalau di produk tradisional itu perusahaan nggak ngambil untung ya? Yang ngambil untung lah Pak. Gitu. Terus namanya apa? Yang nggak ada namanya itu sudah include. Ya sama aja sih sebenarnya. Kan akuisisi adalah komponen keuntungan perusahaan. Cuman kalau di asuransi unit link dikasih tahu nasabahnya. Tapi kalau di tradisional sudah di bundling ya, di tradisional sudah dibundling. Jadi nasabahnya nggak tahu. Tapi komponen aslinya ada. Masuk perusahaan nggak ngambil untung, gitu ya. Itulah. Makanya kita terus belajar tentang asuransi biar tidak dibodoh-bodohi agen asuransi nakal. Ini saya juga dulu waktu masuk 3i nggak ngerti asuransi, cuman saya terus belajar ya sampai sekarang. Yang suka dilarang suami atau istri harus bagaimana jelasinnya? Kasih tahu ya, survei ini ya, 5 dari 6 istri itu melarang suaminya untuk ikut asuransi. Tapi 6 orang itu sangat bersyukur ketika suaminya meninggal dan dapat santunan asuransi. Gitu. Ya, jadi ya tetap ngomong ya, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi takutnya kalau misalnya meninggal, polisnya nggak diklaim. Oke, sudah jam 20.02, saya kembalikan ke Bu Esther. Oke, kita berikan aplaus dong untuk Pak Arya. Terima kasih Pak Arya untuk sharingnya di malam ini. Acaranya ringan ya, ngopi malam judulnya ini berarti ya. Sambil minum kopi kita ngobrol ya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati masing-masing. Dan sayang sekali banyak yang kayaknya masih bengong ya, pikirnya cuma belajar-belajar. Kayaknya Pak Arya nextnya boleh mengadakan talk show atau mungkin pertanyaan 2 arah sehingga semua partisipan juga bisa mengambil bagian dan lebih interaktif lagi nih. Boleh dijadwalkan aja nanti ya, interaksi, sesi talk show ya. Seru kayaknya nih.